bangsa. Cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Abidin, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bogor, asal sekolah SDN Cigarung, Kecamatan Leuwi Sadeng, akan bertindak sebagai observer. Saya Rini Sundari dari SD Negeri Pabangun 1 bertindak akan sebagai coach. Saya Winda Martaningsi dari SMPN 1 Leuwi Sadeng, bertindak sebagai coaching. Pada tugas demonstrasi konseptual modul 2.3. Bu Rini, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Marjen. Ya, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Senang bertemu dengan Ibu nih hari ini. Sama-sama Pak. Ya, rencananya kan Ibu hari ini melakukan coaching ya? Iya Pak. Dengan siapa Bu? Dengan Bu Winda Pak. Dengan Bu Winda. Nah, kebetulan saya di sini nanti akan membantu Ibu untuk melakukan supervisi ya. Saya sebagai supervisor. Apa yang dapat saya bantu untuk mengembangkan kompetensi Ibu? Saya ingin mengembangkan kompetensi dalam hal presence ya. Terus ingin mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, dari hal-hal yang ingin dikembangkan tersebut, mana yang ingin Ibu fokuskan pada supervisi atau coaching pada hari ini Bu? Yang ingin saya fokuskan yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Ya. Nah, bagaimana penilaian Ibu terhadap hal-hal yang ingin dikembangkan pada hari ini Bu? Di mana tingkat kemampuan Ibu nih sebelum melakukan coaching ini? Saya percaya sih bahwa peningkatan dalam mendengarkan secara aktif itu dapat merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang efektif Pak. Ya, jadi itu sangat berguna sekali dalam proses coaching ini. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya bisa diharapkannya saya bisa lebih baik dalam melakukan membimbing anak lah nanti di pembelajaran. Seperti itu Pak. Ya. Lalu adakah harapan Ibu yang ingin dicapai pada observasi pada hari ini? Harapannya dengan observasi ini bisa memberikan saya umpan balik yang membangun untuk mengembangkan kemampuan saya ya Pak, khususnya dalam mendengarkan aktif dan juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu ya. Bisa kita lakukan supervisi atau observasi pada hari ini Bu ya? Siap-siap. Baik. Nanti kita bertemu di coaching. Ya, siap Pak Marjen. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Marjen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Rini. Bagaimana kabarnya Bu Winda? Alhamdulillah baik, Bu Rini. Belum pulang nih Bu Winda? Belum Bu, ini saya masih ada ini. Apa Ibu masih ada waktu tuh? Masih. Kenapa? Ada apa nih? Ini Bu, saya mau membicarakan anak kelas saya Bu. Ya. Ya, anak itu jarang masuk sekolah Bu, sedangkan sebentar lagi kita kan mau pulang. Nah, takutnya anak itu ketinggalan pelajaran. Jadi Bu Winda ingin membicarakan kondisi anak ya, yang sering tidak masuk, sering bolos gitu ya. Betul Bu, betul. Waktu kita kan singkat nih Bu Winda ya. Mungkin saya cuma punya waktu kita sekitar setengah jaman gitu ya. Apa yang Bu Winda ingin dapatkan dari percakapan kita? Jadi saya pengen minta bantuan Bu ya. Gimana caranya menemukan solusi dari anak yang jangan sekolah itu Bu. Jadi takutnya dia ketinggalan pelajaran, terus tidak bisa mengikuti tes, seperti itu Bu. Jadi saya bingung harus seperti apa ya Bu ya. Oke, jadi Bu Winda ingin siswanya itu lebih termotivasi gitu ya untuk berangkat ke sekolah gitu. Iya betul Bu, jadi motivasi siswa untuk berangkat ke sekolah itu nggak ada. Saya pengen menumbuhkan motivasi tersebut Bu gitu, untuk berangkat ke sekolah, untuk
mau berangkat aja dulu Bu, walaupun di sekolah dia hanya duduk gitu Bu, seperti itu. Kalau dari Bu Winda sendiri nih ya, siswa yang memiliki motivasi kuat untuk mau berangkat sekolah itu seperti apa kira-kira? Kalau dari diri saya Bu ya, kalau anak yang mempunyai motivasi yang kuat untuk sekolah itu dia akan rajin sekolah, mau seperti apapun, mau hujan mau apa gitu, dia akan tetap sekolah gitu. Walaupun nanti di sekolah hanya diam terus, tapi kalau anak yang mempunyai motivasinya tinggi itu dia akan mengikuti pelajaran, dia akan tidak akan ketinggalan. Ya. Baik, sekarang kalau saya lihat dari kondisi siswa Bu Winda ya, kalau kita beri level 1 sampai dengan 10 misalnya ya, kondisi siswa Bu Winda itu kira-kira ada di level berapa saat ini gitu ya, menurut Bu Winda sendiri? Kalau untuk kasus ini ya Bu ya, anak yang nggak mau sekolah itu masih di level 5 Bu, karena dia sekolahnya itu seminggu paling sekali Bu. Jadi kalau saya pikir-pikir hanya di level 5 Bu, dari 1 sampai 10 ya Bu. Baik, kalau siswa ini Bu Winda anggap masih di level 5 gitu ya, kira-kira Bu Winda mengharapkan anak ini setelah proses coaching kita hari ini ya, Bu Winda ingin mengharapkan anak ini sampai ke level berapa gitu. Harapan Bu Winda sendiri ya. Harapan saya mungkin kalau saya memberikan motivasi ke anak ya, ke anak tersebut, harapan saya anak tersebut bisa mencapai level 7 ya Bu, 7 atau 8 ya. Iya, jadi kalau untuk mencapai level 10 itu kita kayaknya agak susah Bu ya. Jadi kayaknya antara 7 atau 8 Bu. 7 sampai 8 ya. Iya. Adakah upaya-upaya yang telah Bu Winda lakukan untuk memotivasi siswa ini supaya mau berangkat atau termotivasi untuk ke sekolah gitu? Saya sudah berusaha ya Bu ya. Saya datangin ke rumahnya, bertemu dengan orang tuanya, ngobrol dengan orang tuanya, terus dengan anaknya juga saya ngobrol untuk menumbuhkan, terus nanya juga alasannya kenapa dia tidak mau sekolah, dia bolos sekolah itu kenapa, sudah saya lakukan Bu. Gitu. Berarti dari cerita Bu Winda ini mungkin saya bisa tangkap jika Bu Winda ini sebetulnya sudah melakukan ya usaha-usaha seperti tadi mendekati siswa, mendatangi ke rumahnya, betul seperti itu ya Bu Winda? Ya betul Bu, betul seperti itu. Dengan kondisi yang sudah Bu Winda ceritakan tadi, ada kemungkinan lain tidak yang bisa Bu Winda lakukan agar membuat siswa ini kembali termotivasi untuk mau datang ke sekolah? Kalau yang terpikirkan oleh saya itu, kalau mengingat bertemu di kelas ya, saya akan mengubah metode pembelajaran saya Bu, mungkin biar anak tertarik, biar anak mau termotivasi, mungkin itu yang akan saya rubah Bu di metode pembelajarannya. Metode pembelajaran sekarang Bu Winda udah menyatakan akan merubah dari metode ini. Kira-kira metode apa yang paling tepat yang bisa digunakan untuk memotivasi siswa ini agar mau ke sekolah? Ya, dari pembicaraan yang awal itu dengan anak ya Bu, ketika saya berkunjung itu, jadi anak itu senangnya belajar di luar. Jadi mungkin metodenya saya akan di outing class Bu, jadi belajarnya di luar biar anak termotivasi ya Bu ya. Karena selama ini kan mungkin saya mengajarnya hanya menggunakan ceramah gitu. Saya akan coba menggunakan outing class lah Bu, supaya anak termotivasi. Berarti ada biasanya Bu Winda melakukan seperti ceramah gitu ya. Betul Bu. Nah, jadi dari opsi-opsi ini Bu, yang jadi prioritas Bu Winda apa tadi? Outing Kelasnya ya. Betul, Baik, jadi Bu Winda akan memprioritaskan metode outing class untuk meningkatkan motivasi siswa supaya dia maksudnya mau kembali hadir ke sekolah, termotivasi kembali hadir ke sekolah. Nah, dari jawaban Bu Winda ini, kira-kira kapan metode itu bisa Bu Winda lakukan? Untuk sementara ini mungkin kan
pas ya Bu ya. Mungkin sebelum pas Bu, supaya anak bisa mau masuk, supaya tidak tertinggal, saya akan melaksanakan metode tersebut Bu. Baik. Nah, tadi Bu Indah katakan secepatnya ya, berarti sebelum pas ini Ya. akan dilaksanakan. Kira-kira Bu Indah saat melaksanakan nanti metode ini, siapa yang akan Bu Indah minta bantuan atau dibutuhkan untuk membantu Bu Indah dalam melaksanakan metode ini di sekolah? Kira-kira siapa yang akan Bu Indah minta ini ya, minta bantuan? Ya, saya rasa mungkin rekan saya ya Bu ya yang bisa dimintai bantuan, karena kalau outing class itu kan kita keluar ya Bu ya, belajar di luar walaupun tidak jauh, tapi kita butuh orang lain untuk mendampingi, mungkin rekan sejawat Bu. Oke. Berarti Bu Indah sudah menentukan ya siapa yang akan membantu nanti dalam metode pembelajaran yang akan Bu Indah. Oke Bu Indah, tidak terasa nih kita sudah berbincang-bincang dari awal tadi sampai dengan sekarang. Kalau saya bisa tanya, apa yang Bu Indah dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Ya. Yang saya dapatkan itu, saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, bagaimana saya mencari solusi dari permasalahan itu, mungkin dengan mengubah metode pembelajaran saya agar bisa meningkatkan motivasi siswa. Baik, rasanya saya nanti penasaran sekali nih apa yang akan terjadi setelah Bu Indah lakukan itu. Mungkin nanti Bu Indah kita bisa ketemu lagi mungkin ya minggu depan setelah Bu Indah melakukan metode itu, hasilnya seperti apa, nanti kita bisa berbincang lagi ya Bu Indah ya. Oke, karena waktu yang terbatas juga Bu Indah, kita akhiri coaching kita hari ini. Ya, terima kasih Bu, saya merasa sudah sangat lega ya Bu ya, sudah ada solusi dari permasalahan itu. Baik, saya akhiri ya Bu Indah. Saya juga akan kembali ke kelas lagi ini. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Reni, tadi kita sudah melakukan proses coaching dan saya sudah mengobservasi ya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya tadi. Nih, bagaimana menurut Bu Rini menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa telah melaksanakan sesi coaching tersebut dengan baik Pak. Sudah mengikuti alur tirta yang diharuskan gitu ya. Ini apa yang membuat Ibu merasa sudah baik gitu, Bu? Karena alur tirtanya tadi sudah ditonjolkan seperti misalnya ada tujuannya, kemudian mengidentifikasinya, kemudian ada rencana aksi yang akan dilakukan dan ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Baik Bu, kalau sudah seperti itu memang sudah baik ya. Tadi boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Bu? Boleh Pak, boleh. Bang, saya melihat Ibu telah melakukan mendengarkan dengan aktif tadi ya ketika proses coaching, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dengan baik sesuai dengan standar yang dirujuk, standar alur tirta gitu ya. Bagaimana pendapat Ibu akan hal ini? Ya, terima kasih sekali Pak atas umpan balik yang telah diberikan. Nah, saya senang dengan proses coachingnya tadi. Namun demikian, boleh saya berbagi apa hal-hal yang saya lihat yang perlu ditingkatkan begitu Bu? Boleh Ya. Pak, boleh. Misalnya saya ketika observasi tadi saya perhatikan ketika mengajukan pertanyaan, Bu Rini belum menggali pernyataan dari coach ini dengan pernyataan yang berbobot pada beberapa kesempatan begitu. Apakah Ibu merasa demikian atau bagaimana menurut pandangan Ibu? Iya, saya mengerti sekali Pak. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan Pak dalam menggali pertanyaan tersebut. Ya, melalui pertanyaan yang berbobot itu tadi Bu ya. Iya. Dari diskusi kita nih Bu, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil nih untuk meningkatkan performa ketika harus mengajukan pertanyaan berbobot ini? Mungkin saya akan banyak lebih berlatih kali ya Pak, berlatih, kemudian akan coba untuk belajar lagi, lebih banyak mencari referensi-referensi mungkin ya Pak untuk sesi coaching ini agar lebih baik lagi.
Itu sangat baik ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam format seperti si akademik nanti. Terakhir nih, apa yang Ibu peroleh dari proses kita pada kegiatan ini? Saya merasa terbantu sekali Pak dengan adanya sesi coaching ini. Saya jadi bisa berlatih gitu ya, berlatih mengenal diri sendiri, mengenal orang lain, bagaimana cara menyampaikan sesuatu dari sesi coaching dengan baik. Itu sih Pak. Baik Bu, alhamdulillah berarti ya sudah ada manfaat yang kita bisa rasakan, dan itu mudah-mudahan bisa diterapkan nih Amin, ketika amin. pembelajaran atau di lingkungan sekolah. Siap, Bu, siap. ya, Ya. mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terkait terima dengan kasih ya, masalah Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tadi sudah melakukan proses coaching dan saya sebagai observer akan merefleksikan apa yang sudah tadi diamati dalam proses observasi. Secara keseluruhan observasi coaching sudah berjalan dengan baik, alur ceritanya sudah muncul, coach juga sudah menggali potensi melalui pertanyaan berbobot, dan coachingnya dapat menggali potensi melalui pernyataan dengan baik gitu. Terima kasih. Baik, saya di sini sebagai coach. Praktek coaching kali ini sudah berjalan. Pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan sebagai coach, di mana kali ini alhamdulillah proses coaching ini sudah berjalan dengan lancar. Dari coach sendiri sudah terlihat 3 unsur yang sudah disampaikan, adanya tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab, sehingga coach bisa menemukan sendiri strategi dan solusi-solusinya, sehingga akan menambah pengetahuan dan pengembangan coach tersebut. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Di sini saya sebagai coach akan merefleksikan hasil coaching tadi, bahwa alhamdulillah saya diberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa memunculkan ide-ide maupun solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Kemudian dilihat dari gestur tubuh coach sudah timbul sekali, mendengarkan dengan penuh, kemudian berusaha untuk memahami apa yang saya rasakan. Terima kasih. Demikian refleksi dari kami, mudah-mudahan refleksi ini bisa menjadikan pembelajaran untuk kami masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.